Pernahkah kamu merasa hidup begitu melelahkan? Padahal sebenarnya, kamu tidak sedang melakukan kesalahan apapun. Kamu bekerja keras, kamu berusaha menjadi orang baik. Kamu mencoba bersikap sopan, pengertian, dan berhati-hati agar tidak menyakiti siapapun. Namun entah mengapa, pikiranmu tetap terasa terkuras, hatimu terasa sesak, dan energimu perlahan menghilang. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai kelelahan emosional, sebuah bentuk keletihan mental yang muncul karena terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Bukan karena hidupmu terlalu berat, tetapi karena hidupmu terlalu bising. Setiap hari ada pesan panjang yang sebenarnya tidak ingin kamu balas. Ada grup obrolan yang dayam-dayam menguras energimu. Ada orang-orang yang menuntut perhatianmu. Ada keluarga yang ingin tahu dan mengomentari setiap keputusan hidupmu. Dunia menuntutmu untuk selalu menjelaskan diri, selalu merespons, selalu terbuka, selalu ramah, selalu siap diakses. Seolah-olah hidupmu adalah sebuah panggung, dan kamu harus terus tampil agar dianggap ada shot kamu diam. Orang bertanya, saat kamu menjauh. Orang curiga, saat kamu menjaga jarak. Orang menilai, saat kamu fokus pada diri sendiri. Mereka berkata kamu telah berubah, tanpa kamu sadari. Kamu berhenti hidup untuk membangun dirimu, dan mulai hidup untuk mengelola persepsi orang lain tentangmu. Tubuhmu hidup di bawah tekanan sosial. Pikiranmu terus berada dalam mode siaga, dan inilah yang membuatmu lelah, meskipun kamu tidak melakukan apapun yang salah. Sekarang tanyakan dengan jujur pada dirimu sendiri. Sejak kapan hidupku terasa seperti kewajiban untuk menjelaskan diri? Sejak kapan ketenanganku bergantung pada pendapat orang lain? Sejak kapan aku lupa bahwa hidup ini adalah milikku? Disinilah stoikisme menawarkan jalan yang berbeda. Jalan tentang kekuatan tanpa kebisingan, kendali tanpa drama. Hidup yang dibangun dengan kesadaran. Dalam video ini, kamu akan mempelajari 7 strategi untuk kembali fokus pada dirimu sendiri dan membangun hidup yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih dihormati tanpa harus terus menjelaskan diri kepada dunia. Sekarang, mari kita mulai. Tanpa disadari, banyak orang hidup dalam kebiasaan yang perlahan menguras energi mereka. Salah satu kebiasaan paling melelahkan adalah terus-menerus menjelaskan diri. Menjelaskan mengapa kamu memilih jalan tertentu, menjelaskan mengapa kamu berubah, menjelaskan mengapa kamu menjaga jarak, menjelaskan mengapa kamu tidak lagi seperti dulu. Seolah-olah hidupmu harus selalu bisa dipertanggungjawabkan kepada semua orang. Dalam psikologi sosial, ini disebut perilaku mencari validasi, dorongan untuk terus mendapatkan persetujuan, takut ditolak, takut disalahpahami, takut kehilangan penerimaan. Otak manusia memang dirancang untuk mencari rasa aman dalam kelompok. Setiap kali kamu dimengerti, otak melepaskan dopamin. Kamu merasa lega, kamu merasa diterima, kamu merasa aman. Lama-kelamaan terbentuk pola, nilai diriku bergantung pada persetujuan orang lain. Inilah yang disebut kecanduan pengakuan. Kamu mulai menjelaskan bukan karena perlu, tetapi karena takut berdiri sendiri. Namun semakin sering kamu menjelaskan diri, semakin lemah posisimu. Orang belajar bahwa hidupmu bisa dinegosiasikan, keputusanmu bisa diperdebatkan, batasanmu bisa digoyahkan. Disinilah banyak orang baik terjebak dalam kecemasan sosial. Mereka merasa aman saat dimengerti, dan gelisah saat harus berdiri teguh pada pilihannya. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Epictetus, seorang mantan budak yang kemudian menjadi guru stoik paling berpengaruh, mengajarkan dikotomi kendali. Ada hal-hal yang berada dalam kendalimu, dan ada hal-hal yang tidak. Pendapat orang lain bukan wilayahmu. Saat kamu menggantungkan ketenanganmu pada penilaian orang lain, kamu sedang menyerahkan kebebasanmu. Kendali sejati tidak datang dari pengakuan. Kendali sejati datang dari penguasaan diri. Di titik ini, cara pandang harus dibalik. Diam bukanlah kelemahan. Diam adalah martabat. Diam adalah tanda bahwa kamu tidak lagi membutuhkan izin untuk menjadi dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti menjelaskan diri kepada semua orang, kamu berhenti hidup sebagai terdakwa. Kamu mulai hidup sebagai pemilik hidupmu sendiri. Dan di sanalah perubahan dimulai. Dari pribadi yang reaktif menjadi pribadi yang berdaulat. Namun berhenti menjelaskan saja tidak cukup. Kebebasan membutuhkan sistem hidup yang baru. Dan itulah yang akan kita bangun selanjutnya sejak kecil. Banyak dari kita diajarkan bahwa diam berarti kalah. Diam dianggap lemah. Diam dianggap tidak punya pembelaan. Maka ketika seseorang menyerang, kita merasa harus membalas. Ketika disalahpahami,
kita merasa harus meluruskan. Ketika dinilai, kita merasa harus membuktikan. Namun stoikisme memandang diam dengan cara yang sangat berbeda. Diam bukan ketidakmampuan, diam adalah penguasaan diri. Ada dua jenis diam dalam hidup ini. Diam karena takut, dan diam karena berdaulat. Diam karena takut terasa seperti menahan napas. Tubuh, pikiran, ribut. Hati ingin berbicara, tetapi tidak berani. Sedangkan diam karena berdaulat terasa tenang. Tidak ada kebutuhan untuk membela diri. Tidak ada dorongan untuk menguasai percakapan. Tidak ada kegelisahan untuk terlihat benar. Inilah diam yang lahir dari kendali. Ketika kamu mampu menahan reaksi, kamu sedang menguasai emosimu. Dan orang yang menguasai emosinya adalah orang yang sulit dikendalikan oleh dunia. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang memimpin di tengah perang dan kekacauan, menulis bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah provokasi. Bukan karena tidak merasakan apa-apa, melainkan karena memilih untuk tidak dikuasai oleh apapun. Epictetus juga mengajarkan bahwa siapapun yang mampu memancing emosimu, sesungguhnya sedang memegang kendalimu. Disinilah diam menjadi perisai. Ia melindungi pikiranmu. Ia menjaga kejernihanmu. Ia menyelamatkan energimu. Bagi para overthinker dan introvert, diam bukan lagi sesuatu yang harus disembunyikan. Diam adalah rumah. Tempat pikiran bisa bernapas. Tempat keputusan menjadi jernih. Tempat dirimu kembali utuh. Ketika kamu menjadikan diam sebagai posisi kekuatan, kamu berhenti hidup secara impulsif. Kamu berhenti bereaksi terhadap setiap suara. Kamu berhenti membayar harga emosional untuk setiap opini. Dan dari sanalah stabilitas lahir. Namun diam yang kuat tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan fondasi. Ia membutuhkan batas yang jelas. Tanpa batasan, diam hanya menjadi penahanan, bukan kendali. Dan itulah yang akan kita bangun. Selanjutnya, salah satu sumber kelelahan terbesar dalam hidup bukanlah pekerjaan, melainkan hubungan tanpa batas. Terlalu sering memberi, terlalu sering mengalah, terlalu sering memaklumi, terlalu sering menunda diri sendiri demi orang lain. Dan ketika kamu akhirnya lelah, kamu bertanya dalam hati, mengapa orang selalu seperti ini padaku? Padahal seringkali bukan orang lain yang terlalu menuntut, kamulah yang terlalu mudah memberi akses. Banyak orang mengira batasan harus dijelaskan, maka mereka membuat penjelasan panjang, menyusun alasan, meminta pengertian, berharap dimengerti. Namun semakin panjang penjelasanmu, semakin jelas bahwa batasanmu bisa dinegosiasikan. Batasan yang terlalu panjang terdengar seperti permintaan, bukan keputusan. Dan disitulah orang belajar bahwa waktumu bisa diambil, energimu bisa dipakai, kesabaranmu bisa diuji. Inilah mengapa begitu banyak orang baik hidup dalam kelelahan emosional. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka hidup tanpa pagar. Stoikisme mengajarkan kedaulatan pribadi. Hidupmu adalah wilayahmu, waktumu adalah milikmu, energimu adalah tanggung jawabmu. Marcus Aurelius tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Ia hidup untuk menjaga integritasnya. Ia tahu bahwa standar lebih penting daripada suasana hati orang lain. Batasan bukan tentang mengontrol orang lain. Batasan adalah tentang mengatur dirimu sendiri. Ia tidak perlu berisik, tidak perlu dramatis, tidak perlu emosional. Batasan adalah standar yang dijalankan dengan konsisten. Saat kamu berkata tidak dan tetap tidak. Saat kamu pergi ketika tidak dihormati. Saat kamu berhenti memberi pada yang menguras. Disitulah batasan bekerja. Perlahan sesuatu berubah. Orang yang dulu mudah memanfaatkanmu mulai menjaga jarak. Orang yang menghormatimu mulai benar-benar menghargaimu. Kamu tidak lagi dikenal sebagai orang yang selalu ada, tetapi sebagai orang yang tahu kapan harus ada. Dan di sanalah rasa hormat lahir. Namun batasan bukan hanya tentang orang lain. Batasan adalah fondasi hidup yang terlindungi. Dan dari batasan yang kuat, lahir sesuatu yang lebih dalam. Privasi yang sehat. Dan itulah yang akan kita bangun berikutnya di dunia modern. Keterbukaan sering disalahartikan sebagai kebaikan. Semakin banyak kamu berbagi, semakin dianggap jujur. Semakin terbuka hidupmu, semakin dianggap tulus. Padahal, ada perbedaan besar antara keterbukaan dan kehilangan kendali. Budaya hari ini mendorong kita untuk menceritakan segalanya. Rencana, masalah, luka, mimpi, kegagalan. Seolah-olah jika tidak dibagikan, maka itu tidak nyata. Tanpa disadari, kita mulai hidup di bawah sorotan. Dan ketika hidupmu menjadi tontonan, ketenanganmu menjadi rapuh.
Inilah mengapa banyak orang merasa bersalah saat memilih tertutup. Takut dianggap dingin, takut dianggap berubah, takut dianggap sombong. Padahal, privasi bukan tentang menyembunyikan sesuatu. Privasi adalah tentang menjaga sesuatu. Dalam stoikisme, dunia batin adalah wilayah suci, tempat keputusan dibentuk, tempat karakter dilatih, tempat arah hidup ditentukan. Epictetus mengajarkan bahwa kedamaian datang dari menjaga apa yang berada dalam kendalimu, dan pikiranmu adalah wilayah terpenting. Akses bukanlah hak, akses adalah privilege. Tidak semua orang berhak tahu rencanamu. Tidak semua orang perlu tahu perjuanganmu. Tidak semua orang pantas memegang ceritamu. Sebagian hanya penasaran, sebagian ingin menilai, sebagian ingin membandingkan, sebagian hanya ingin merasa lebih baik dari hidup orang lain. Disinilah seleksi sosial menjadi penting. Ketika kamu menjaga privasi, kamu tidak menjadi tertutup, kamu menjadi bijaksana. Kamu memilih siapa yang layak berada dekat dengan dunia batinmu. Kamu menjaga ruang tempat kamu tumbuh. Dan perlahan, hidupmu berubah. Kamu tidak lagi merasa wajib menjelaskan, tidak lagi merasa harus membuktikan, tidak lagi merasa perlu membuka diri demi diterima. Kamu berpindah dari hidup yang terbuka, tanpa batas, menjadi hidup yang terlindungi. Namun, privasi bukan tujuan akhir. Privasi adalah alat, karena dari ruang yang terlindungi, lahir sesuatu yang sangat berharga, fokus, dan itulah yang akan kita bangun selanjutnya. Ada jebakan halus yang sering tidak kita sadari. Setiap kali kita menceritakan rencana besar kepada orang lain, muncul rasa lega, seolah-olah berbicara sudah cukup, seolah-olah mengatakan berarti sudah melakukan. Padahal secara psikologis, otak sering menganggap pengakuan sosial sebagai kemajuan. Kita mendapatkan sedikit dopamin dari perhatian, pujian, atau dukungan, dan tanpa sadar, dorongan ini justru melemahkan disiplin. Inilah sebabnya, banyak orang pandai berbicara tentang perubahan, tetapi sedikit yang benar-benar berubah. Mereka mengumumkan versi baru dirinya, namun tidak membangun kebiasaan yang diperlukan untuk menjadi versi itu. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana dan tegas. Kerja sejati tidak membutuhkan penonton. Karakter tidak dibentuk oleh tepuk tangan. Disiplin tidak tumbuh dari komentar. Epictetus berkata bahwa kebebasan dibangun dari penguasaan diri, bukan dari pengakuan orang lain. Marcus Aurelius menulis jurnalnya bukan untuk dunia, melainkan untuk melatih jiwanya sendiri. Mereka membangun dalam diam. Ketika kamu berhenti mengumumkan, kamu berhenti hidup untuk reaksi, kamu berhenti membangun citra, kamu mulai membangun karakter. Kamu tidak lagi bertanya, apa kata orang, melainkan apa yang harus kulakukan hari ini. Di sanalah disiplin sejati lahir, di hari-hari sepi, di usaha yang tidak terlihat, di konsistensi tanpa saksi. Fondasi yang terbentuk di sana tidak runtuh oleh pujian dan tidak goyah oleh kritik. Perlahan, kamu berubah, bukan karena ingin terlihat kuat, tetapi karena kamu benar-benar menjadi kuat. Namun perubahan sejati tidak berhenti di dalam dirimu. Ia mulai memancar keluar. Karena hidup yang dibangun dalam diam akan melahirkan sesuatu yang tak bisa dipalsukan, kehadiran, dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Ada sesuatu yang tidak bisa diajarkan lewat kata-kata, tidak bisa ditiru dari gaya bicara, tidak bisa dibangun lewat pencitraan. Itu disebut kehadiran. Kehadiran bukan tentang seberapa keras suaramu, bukan tentang seberapa banyak kamu bicara, bukan tentang seberapa sering kamu tampil. Kehadiran adalah energi yang orang rasakan saat kamu masuk ke sebuah ruangan. Tenang, terkendali, tidak gelisah, tidak mencari pengakuan, tidak perlu menjelaskan diri. Orang dengan kehadiran yang berdaulat tidak datang untuk mengesankan. Ia datang sebagai dirinya sendiri utuh, stabil dan jelas. Ia tidak memperkenalkan siapa dirinya. Ia tidak mengiklankan nilainya. Ia tidak menjual citra. Ia hanya hadir, dan kehadirannya terasa. Inilah yang terjadi ketika hidupmu dibangun dengan disiplin, ketika batasanmu dijaga, ketika privasimu dilindungi, ketika fokusmu tidak tercecer kemana-mana. Orang mulai merasakan ketenanganmu, mereka merasakan kestabilanmu, mereka merasakan bahwa kamu tidak mudah goyah oleh situasi, dan perasaan itu lebih kuat daripada 1000 kata. Stoikisme tidak mengajarkan cara terlihat bijak, ia mengajarkan cara menjadi kokoh. Marcus Aurelius tidak dihormati karena pidatonya, tetapi karena keteguhannya. Epictetus tidak memiliki jabatan, namun orang mendengarkannya karena hidupnya adalah bukti.
Reputasi sejati tidak dibangun dari cerita. Ia dibangun dari pola hidup, pola ketenangan, pola konsistensi, pola integritas. Ketika pola itu mengeras, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi berjuang untuk didengar. Kamu tidak lagi sibuk meyakinkan. Kamu tidak lagi mengejar perhatian. Kamu mulai diperhitungkan tanpa harus meminta dari manusia yang ingin diperhatikan. Menjadi manusia yang kehadirannya diperhitungkan. Namun, kehadiran seperti ini tidak lahir dari niat baik semata. Ia lahir dari kemenangan-kemenangan kecil yang tidak pernah disaksikan siapapun. Dari pilihan-pilihan sunyi yang membentuk karaktermu. Dari disiplin yang kamu jaga saat tidak ada yang melihat. Dan di sanalah kehadiran sejati dibangun pada akernia. Hidup tidak pernah banner-banner dimenangkan di hadapan banyak orang. Hidup dimenangkan di ruang-ruang sunyi. Di pagi yang sepi saat kamu tetap bangun, meski tidak ada yang melihat. Di malam panjang saat kamu memilih bertahan, meski tidak ada yang memuji. Di keputusan-keputusan kecil yang tidak pernah disorot. Siapapun, di sanalah kemenangan sejati dibangun. Bukan saat kamu dipuji, bukan saat kamu diakui, bukan saat kamu terlihat berhasil, tetapi saat kamu tetap disiplin ketika tidak ada yang menonton. Saat kamu memilih benar meski tidak ada yang mengawasi. Saat kamu menahan diri ketika ego ingin berbicara. Saat kamu berdiri teguh ketika dunia menguji batasmu. Inilah kemenangan pribadi. Kemenangan atas kemalasan. Kemenangan atas impuls. Kemenangan atas kebutuhan untuk selalu dibenarkan. Ego ingin terlihat. Ia ingin diakui. Ia ingin dipuji. Ia ingin dianggap penting. Namun karakter dibangun dalam diam. Ia tidak mencari sorotan. Ia tidak menunggu tepuk tangan. Ia bekerja tanpa saksi. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan tentang mengendalikan dunia, melainkan menguasai diri sendiri saat kamu tidak lagi digerakkan oleh opini, tidak lagi dikejar validasi, tidak lagi hidup dalam beong-beong ekspektasi. Disitulah kamu benar-benar merdeka. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan, kamu hidup untuk membangun. Dan ketika hidupmu dibangun dengan benar, dunia tidak perlu diyakinkan. Dunia akan menyesuaikan. Orang akan melihat hasilnya. Orang akan merasakan kehadiranmu. Orang akan memahami tanpa perlu penjelasan. Karena hidupmu telah berbicara. Di titik ini, kamu tidak lagi reaktif. Tidak lagi gelisah. Tidak lagi tergesa-gesa membela diri. Kamu berdiri tenang di pusat hidupmu sendiri. Dan di sanalah kamu bisa berkata, tanpa suara, tanpa pamer, tanpa kebutuhan akan pengakuan, aku tidak perlu membuktikan apapun. Hidupku adalah buktinya. Dari manusia yang bereaksi terhadap dunia, kamu telah menjadi manusia yang menguasai dirinya. Dan itulah arti berdaulat. Sekarang, kamu tahu, kekuatan tidak selalu berbicara keras. Kekuatan sering hadir dalam diam. Kamu tidak perlu membuktikan siapa dirimu kepada dunia. Kamu hanya perlu menjalani hidupmu dengan standar yang kamu hormati. Mulailah hari ini dari satu hal kecil, satu batasan yang kamu tegakkan, satu kebiasaan yang kamu jaga, satu keputusan yang kamu pegang. Dari situlah hidup yang berdaulat dibangun. Ingat ini, hidup tidak perlu dijelaskan. Hidup perlu dijalani dengan standar, dan standar itu sekarang ada di tanganmu.